Pemain-pemain yang dipilih adalah pemain-pemain yang berkualitas. Jadi dalam hal ini PSSI dan juga Coach Sintayong memilih pemain-pemain yang berkualitas, bukan memilih sebanyak mungkin pemain. Jadi yang dicari adalah kualitas, bukan kuantitas. Dan juga jangan sampai menutup pintu kepada pemain-pemain yang dihasilkan dari Liga Domestik kita. Karena sebetulnya Liga Domestik kita juga menghasilkan beberapa pemain yang berkualitas. Tinggal bagaimana mereka bisa bersaing untuk bisa tetap membela timnas Indonesia. Jadi kembali kepada... Tak perlu pusing Yom Ki-hun. Timnas Indonesia punya banyak stok mesin gol di Eropa yang bisa dipanggil buat kualifikasi Piala Dunia 2026. STY meminang dia, mengambil dia untuk meminta dia menangani, ya, menjadi asisten pelatih dia dan khusus fokus untuk mempertajam lini serang Indonesia karena kita punya penyerang-penyerang depan dianggap kurang begitu gacor, ya, masih lemah di lini serang sehingga dibutuhkan seorang pelatih yang punya naluri, ya, sebagai pemain depan tentunya dan tahu. Meski para striker timnas Indonesia mandul di pekan perdana Liga 1 24/25, asisten pelatih Yom Ki-hun tak perlu pusing lantaran banyak mesin gol keturunan di Eropa yang bisa dilirik ke skuad Garuda. Seperti diketahui, Yom Ki-hun didatangkan Sintayong ke timnas Indonesia untuk mengasah kemampuan lini serang skuad Garuda yang masih belum optimal. Akan tetapi, tugas berat langsung didapatkan Yom Ki-hun karena buruknya catatan para penyerang timnas Indonesia di pekan perdana Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025. Pasalnya pada pekan perdana kemarin, para penyerang timnas Indonesia yang menjadi langganan Sintayong gagal mencetak gol. Mulai dari Ramadan Sananta yang gagal berkontribusi saat Persis dikalahkan PSM dengan skor telak 3-0. Kemudian Hoki Caraka yang juga melempem kala memperkuat PSS Sleman kontra Persebaya. Mungkin hanya Dimas Derajat yang punya rapor positif di laga pembuka Liga 1 kemarin. Tampil memperkuat Persib Bandung, sang striker berhasil sumbang 1 assist namun statusnya masih sama dengan 2 goal getter timnas Indonesia lain yakni gagal catatkan nama di papan skor. Dengan rapor buruk para striker timnas Indonesia di pekan awal Liga 1 tersebut, sepertinya tugas Yom Ki-hun untuk mempertajam lini depan skuad Garuda bakal sangat berat. Meski begitu, sang asisten pelatih tak perlu pusing lantaran cukup banyak pemain keturunan di Eropa yang punya insting gol tajam dan bisa jadi opsi buat timnas Indonesia. Lantas siapa sajakah mereka? Yang pertama Ole Romeni. Nama pertama adalah Ole Romeni. Pemain berusia 24 tahun ini merupakan striker yang cukup sering dihubungkan dengan timnas Indonesia dan ramai dikabarkan bakal dinaturalisasi. Walau sampai sekarang belum ada kabar pasti soal naturalisasi oleh Romeni, namun secara statistik striker FC Utrecht tersebut mampu buktikan diri. Dalam laga pembuka kasta teratas Liga Belanda beberapa waktu lalu, Ole Romeni sukses mencetak gol tunggal kemenangan timnya atas PEC Zwolle. Secara keseluruhan menurut laman Transfermarkt, Ole Romeni sudah torehkan 13 gol dari total 70 pertandingan di kasta teratas Liga Belanda sepanjang kariernya. Kedua Ilyas Alhaf. Berikutnya ada Ilyas Alhaf. Pemain kelahiran Rotterdam ini merupakan salah satu mesin gol buat FC Noah yang mentas di kasta teratas Liga Armenia. Meski posisi idealnya adalah winger, namun Alhaf mampu lesakkan 7 gol serta 8 assist dari total 34 pertandingan musim lalu. Statistik tersebut terbilang cukup mentereng dan layak jadi pertimbangan Yom Ki-hun untuk dipanggil ke timnas Indonesia. Terakhir ada Daan Rots. Terakhir adalah Daan Rots, striker keturunan Palembang ini juga wajib dipantau tim pelatih timnas Indonesia lantaran punya kualitas serta statistik yang mentereng. Melansir dari media Korea Sports News, disebutkan bahwa Daan Rots memiliki keinginan untuk bergabung dengan skuad Indonesia. Daan Rots pernah unjuk bakat di Eredivisie Belanda dikabarkan sangat ingin bergabung dengan timnas Indonesia, tulis Sports News. Dari data Transfermarkt, Daan Rots yang masih berusia 23 tahun tersebut mampu mencetak 9 gol serta 10 assist di semua ajang bersama tim kasta teratas Liga Belanda, Twente FC.
Dengan rapor penampilan impresif serta usia yang masih muda, Daan Rhodes diprediksi bisa jadi bintang grade A buat timnas Indonesia jika resmi dinaturalisasi. Sebelumnya baru bergabung dengan Shin Tae-yong, Yong Ki-hun langsung dibuat pusing dengan para penyerang timnas Indonesia. Asisten Shin Tae-yong yang baru di timnas Indonesia, Yong Ki-hun langsung mendapat tugas sangat berat jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yong Ki-hun didatangkan Shin Tae-yong ke timnas Indonesia untuk mengasah kemampuan lini serang skuad Garuda yang masih belum optimal. Namun, tugas berat langsung didapatkan Yong Ki-hun karena buruknya catatan para penyerang timnas Indonesia di pekan perdana Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025. Pada pekan perdana ini, penyerang timnas Indonesia yang menjadi langganan Shin Tae-yong gagal mencetak gol. Ramadan Sananta yang menjadi penyerang masa depan skuad Garuda tampil cukup buruk saat klubnya Persis Solo menghadapi PSM Makassar. Penyerang berusia 21 tahun ini tidak mampu berbuat banyak kala Laskar Sambernyawa ditaklukkan PSM dengan skor telak 0-3. Bahkan, Ramadan Sananta ditarik keluar oleh pelatih Persis, Milomir Seslija pada menit ke-52. Kemudian, Hoki Caraka yang cukup sering dipanggil STY pun gagal menunjukkan tajinya kala membela PSS Sleman. Bermain sebagai starter menghadapi Persebaya Surabaya, Hoki Caraka gagal memanfaatkan beberapa peluang. Hoki Caraka pun akhir diganti pada menit ke-81. Super Elja pun menelan kekalahan 0-1 dari baju ijo. Sementara Dimas Drajat menjadi pemain timnas Indonesia yang penampilannya lumayan di pekan perdana Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025. Dimas Drajat mencatatkan 1 assist untuk gol yang dicetak David da Silva dalam laga Persib menghadapi PSBS Biak. Pada pertandingan yang dimenangkan Persib dengan skor 4-1 itu, Dimas Drajat bermain sebagai starter. Akan tetapi, kritikan tidak lepas dari mantan penyerang Persikabo 1973 tersebut. Dia gagal memanfaatkan sejumlah peluang emas di dalam kotak penalti lawan. Dengan catatan tersebut, tugas Yong Ki-hun akan semakin berat jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi, skuad Garuda akan menghadapi lawan-lawan yang secara kualitas sudah level dunia seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan China. Get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams.